Halo, halo. Kita jumpa kembali di sesi yang kedua, di mana pada sesi yang sebelumnya kita belajar ya tentang larangan untuk mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena apa yang berasal dari dunia itu bukan berasal dari Allah, beda konteks gitu ya. Nah, keinginan daging itu dari dunia. Nah, sebuah keinginan ketika tidak dibuai, itu hanyalah sebagai keinginan saja, akan menjadi sebuah keinginan saja. Tetapi ketika keinginan daging itu dibuai, itu akan menjadi sebuah perbuatan. Apa sih perbuatan daging itu? Karena ketika kita tidak mengendalikan keinginan daging kita, itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang buruk gitu ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita coba lihat apa aja sih perbuatan daging itu di dalam Alkitab. Saya akan bacakan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 sehingga kita bisa jelas ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, di sini dikatakan ya banyak gitu ya genreannya itu, perbuatan daging itu. Jadi perbuatan daging itu seperti percabulan, yaitu seks bebas, pelecehan seksual gitu ya. Nah, kalau kecemaran itu adalah sesuatu yang kotor gitu ya, yang najis, tidak kudus, tidak suci. Nah, kalau hawa nafsu itu adalah dorongan yang kuat yang ada di dalam diri manusia, itu yang sesuatu yang berlebih gitu loh. Jadi yang dapat mendorong kepada hal-hal yang buruk gitu ya. Seperti sifatnya seperti serakah, keserakahan, haus kekuasaan, haus pujian, haus akan uang. Nah, itu semua ada di dalam hawa nafsu itu, terkandung di dalamnya. Nah, kalau penyembahan berhala itu berkaitan dengan adanya ilah yang lain di dalam hidup kita. Ya, misal seseorang itu lebih mencintai hartanya dibanding Tuhannya. Jadi ketika disuruh istilahnya menabur gitu ya, dia nggak mau karena dia merasa bahwa dia ini butuh gitu loh, butuh untuk menyimpan uang untuk menabung dan menabung karena dia takut jatuh miskin, sehingga dia menganggap harta itu sangat berharga, paling penting di dalam hidupnya, sehingga dia lebih mengutamakan hartanya dibanding kepentingan Tuhan, dibanding perintah Tuhan, di mana itu hartanya itu sudah menjadi ilah yang lain di dalam hidupnya. Mungkin juga hobinya bisa itu, atau pasangannya gitu. Nah, Allah itu adalah
Allah yang cemburu ya, suka cemburu ya kalau kita punya ilah yang lain. Makanya ketika seseorang mempunyai ilah yang lain, itu sama Tuhan itu akan diporak-porandakan, ya. Misalkan seseorang yang, terlalu mengidolakan gitu ya, anaknya gitu ya, sehingga suatu saat oleh sebuah situasi, sebuah keadaan, anaknya itu dengan terpaksa itu harus berjauhan dengan orang tuanya ini. Di mana itu akan diambil oleh Tuhan supaya tidak menjadi ilah yang berlebihan di dalam hidupnya. Karena setiap harinya itu anaknya itu menjadi berhala di dalam hidupnya. Nah, kalau sihir itu ya kita tahu ya, itu berkaitan dengan hal-hal yang berbau perdukunan gitu. Nah, sering anak-anak Tuhan itu juga istilahnya ya percaya Tuhan, tetapi juga percaya dengan hal-hal yang berbau perdukunan ya, masih sering pergi ke dukun-dukun gitu ya. Nah, dianggapnya enggak apa-apa gitu. Nah, kalau berikutnya itu perseteruan. Nah, kalau perseteruan ini kadarnya itu lebih parah daripada perselisihan. Ada tadi ya disebutkan ada perseteruan, ada perselisihan. Nah, hampir sama cuma kadarnya yang beda. Kalau perseteruan itu lebih parah, dalam jangka waktu yang lebih panjang, itu bisa sifatnya itu bisa turun-temurun ya. Jadi berseteru dari orang tua sampai anaknya, sampai cucunya itu udah apa namanya, musuhan terus gitu. Nah, kalau perselisihan itu lebih seperti cekcok beda pendapat gitu, skalanya lebih kecil gitu dibanding perseteruan. Nah, kalau perasaan iri hati itu perasaan yang nggak puas melihat orang lain mempunyai sesuatu yang bagus menurut seseorang itu. Jadi, misal si A gitu ya, lihat tetangganya gitu, yang beli mobil baru gitu, karena pekerjaannya diberkati. Kemudian dia menjadi iri hati gitu ya, nggak suka gitu, nggak puas gitu melihat orang lain itu mempunyai sesuatu yang lebih dibandingkan dirinya. Di mana nanti timbul keinginan juga untuk memiliki barang yang sama gitu, dengan yang dimiliki oleh tetangganya. Nah, kalau dengki itu skalanya lebih parah lagi gitu. Jadi perasaan nggak suka melihat orang lain mempunyai sesuatu yang lebih dibandingkan dengan dirinya, di mana itu ada keinginan supaya sesuatu yang dimiliki oleh orang lain itu hilang gitu ya. Jadi supaya tidak bisa dinikmati. Contoh tadi ya, apa namanya, tetangganya itu ya yang membeli mobil baru gitu ya. Di mana dia nggak suka, dia pingin apa namanya, mobilnya itu misal umpamanya kena tabrakan gitu ya, sehingga hancur mobilnya, penyok-penyok gitu. Dia nggak suka, nggak menginginkan gitu ya. Tetangganya itu punya sesuatu yang bagus gitu. Pengen istilahnya itu dimusnahkan gitu. Kalau hal-hal yang lain kayak amarah ya, kita ngerti ya, amarah kepentingan diri sendiri itu egois gitu ya, bercederaan, menyakiti gitu seseorang, roh pemecah. Nah ini, roh pemecah ini banyak terjadi di mana-mana, bahkan di sebuah gereja pun itu di mana anak-anak Tuhan berkumpul, itu pun juga ada yang mempunyai roh pemecah. Suka fitnah-fitnah gitu ya, suka, ngobong-ngobong gitu ya sana sini gitu ya, jadi dipanas-panasin gitu, biar terjadi salah paham satu dengan yang lain gitu ya, biar terpecah belah.
sangat berbahaya sekali. Nah, ya, kedengkian tadi udah, yang skalanya lebih parah gitu ya dari iri hati. Nah, kemabukan yaitu mabuk-mabukan, pesta pora. Nah, pesta pora ini, bukan pesta-pesta biasa, tetapi pesta di mana, bisa mengakibatkan perilaku yang tidak terkendali gitu ya. Sehingga hal ini masuk di dalam kategori perbuatan daging yang dibenci oleh Allah. Dikatakan di ayat 21 tadi, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yaitu melakukan perbuatan daging seperti yang disebutkan tadi di atas, itu dia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu adalah sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh Allah sendiri. Nah, jadi ketika dikatakan kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, otomatis kita itu akan kehilangan semua fasilitas yang disediakan oleh Allah di dalam hidup kita. Misal kalau bekerja itu kita itu dibuat memiliki fasilitas ya, lancar gitu aja, tuh. Sekalipun menghadapi masalah gitu, bisa lewat gitu aja. Nah, ketika kita kehilangan fasilitas dari dia, gitu, ketika kita bekerja, kita itu akan pontang-panting sendiri gitu ya, berusaha, eee, setengah mati gitu ya, karena nggak ada tuntunan Allah di dalamnya. Sehingga sangat sangat, fatal akibatnya ketika kita terjebur di dalam perbuatan daging. Nah, ketika kita melayani misal, kita itu akan kehilangan glory-nya yang dari Allah. Misal di dalam, eee, memberitakan firman misalnya ya, itu, eee, apa yang disampaikan tuh biasa-biasa aja gitu loh. Jadi nggak nyantol, nggak ada sesuatu itu yang berbeda yang melekat di hati orang-orang yang mendengarnya gitu ya. Tidak menjadi berkat gitu istilahnya. Karena tidak ada sesuatu yang spesial yang Tuhan taruh di dalam diri orang tersebut. Beda dengan seseorang yang memiliki fasilitas dari Allah, itu dia mendapatkan pengurapan yang datangnya dari Allah. Sehingga ketika dia ngomong, sekalipun apa yang disampaikan tuh sangat sederhana, tetapi itu bisa menjadi berkat buat para pendengarnya. Ngerti gitu orang yang dengar itu. Kita, eee, ketika kita banyak mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, sebenarnya kita itu ngerti gitu ya, tetapi kadang-kadang ketika ada seseorang yang membukanya, di, eee, di dalam istilahnya penyampaian firman Tuhan, itu tuh seperti selaput gitu ya, seperti selaput yang ada di dalam diri kita itu dibuka gitu, sehingga gini, "Oh iya ya, ngerti, aku ngerti." Misal gitu ya, seseorang, yang menabur pasti menuai. Lah, kita itu ngerti sebenarnya, orang yang nabur itu pasti nuai. Tapi kita itu tidak melangkah ke arah itu, tetapi saat diajarkan gini ya, ya saudara-saudara, ketika kita mau menerima yang baik dari Tuhan, kita itu juga harus menabur dulu. Misal seperti, eee, janda di Sarfat. Nah, ketika dia menabur yang baik, melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, dia menuai sesuatu yang baik juga. Dia hidupnya tidak kekurangan. Dia tadinya yang kekurangan ndak bisa makan gitu ya, dia mendapatkan kelimpahan, tidak berkurang bahan makanannya, juga minyak-minyak dalam bulinya. Nah, ketika dibukakan
seperti itu tiba-tiba orang yang mendengarnya itu sadar, "Oh iya ya," padahal orang yang mendengarnya itu ngerti sebenarnya, tetapi ada sesuatu itu yang tertutup gitu loh. Nah, itu, eee, suatu anugerah yang didapatkan oleh seseorang yang melayani gitu ya, ketika dia di dalam pengurapan, ada di dalam pengurapan Tuhan. Nah, ketika seseorang membiarkan, perbuatan keinginan daging itu menjadi sebuah perbuatan, apa yang akan terjadi di dalam dia? Nah, itu ada di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, secara otomatis ketika kita melakukan perbuatan daging ya, salah satu di antaranya, misal iri hati, dengki gitu ya. Kasih akan Bapa itu tidak ada di dalam diri orang tersebut. Jadi dia tidak mempunyai istilahnya itu belas kasihan, tidak mempunyai kasih karena dia menginginkan sesuatu yang buruk gitu ya, sesuatu yang, istilahnya itu jahat gitu di dalam diri seseorang. Ya, atau ketika orang melakukan, perseteruan gitu ya, bertengkar dengan orang lain, dia ndak bisa mengasihi orang lain gitu ya. Maka itu dikatakan bahwa kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sehingga betapa pentingnya ya untuk kita berusaha menjaga diri kita itu. Nah, kita akan dibutakan gitu ya, ketika kita berada di dalam hal-hal yang mengandung dosa, kita tidak bisa melihat sebuah kebenaran lagi. Misal seseorang yang ambisius ingin mencapai posisi yang tinggi gitu ya di dalam sebuah perusahaan, di mana dia itu demi mengejar karirnya, itu dia melakukan berbagai macam cara untuk menyingkirkan orang-orang yang menurut dia bisa menjadi saingannya. Nah, dia bisa menjebak temannya supaya terlihat tidak kompeten gitu ya, sehingga tidak akan dipilih oleh pimpinan untuk menaiki jabatan yang lebih tinggi. Atau mungkin mengambil hasil karya temannya gitu ya, diakui sebagai miliknya gitu. Ada ya hal-hal yang seperti itu. Atau melakukan hal-hal lainnya yang tidak baik gitu. Mungkin juga seseorang yang demi mengejar uang itu mengambil jalan pintas gitu ya. Mungkin dia dengan melakukan pencurian, dengan melakukan korupsi, bahkan bisa jadi melakukan hal-hal yang lebih jahat gitu ya, mengorbankan anaknya. Jadi anaknya dijadikan tumbal. Tetapi itu enggak ada ya kalau di dalam diri anak-anak Tuhan ya. Itu terlalu hal yang terlalu ekstrim. Kalau ada anak Tuhan yang melakukan itu berarti ya dia harus ditobatkan gitu, harus, dibaptis di Sungai Yordan gitu ya. Jadi fatal akibatnya ya. Sering juga, saya mendengar bahwa ada anak-anak Tuhan yang berkata gitu, kalau dia beribadah gitu ya, ibadah di sebuah gereja yang besar, dan dia berkata, "Udahlah, kita nggak usah kasih perpuluhan ke gereja. Gereja kan udah banyak uangnya, udah banyak orang-orang kaya di gereja ini yang memberikan persembahan," gitu. Jadi lebih baik uang kita ini daripada diperpulukan di gereja, itu mending kita pakai untuk membantu orang-orang lain yang lebih membutuhkan.
misal ada orang-orang miskin atau saudaranya yang sedang kekurangan gitu ya, yang mungkin lagi baru saja dipecat gitu sehingga membutuhkan dana untuk membiayai keluarganya. Nah, uangnya lebih baik disalurkan ke situ aja. Karena ketika kita memberi perpuluhan ke gereja atau persembahan, itu nanti buat apa mubazir? Karena sudah berlebih-lebih dananya yang di sini. Nah, ini mereka ini sudah tidak bisa lagi, maksudnya melihat kebenaran bahwa itu adalah sebuah hukum dari Tuhan, firman Tuhan, di mana ya kita itu harus memberikan apa yang menjadi hak seseorang. Ya. Kita coba buka di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, ini loh, firman Tuhan ini loh. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, kita beribadah di sebuah gereja di mana kita itu dibangun, kita mendapatkan berkat firman, gitu ya. Terus di mana dari firman yang disampaikan itu kita ngerti jalan-jalannya Tuhan, mana yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita tidak memberikan persembahan ke sebuah gereja di mana kita ibadah, itu sama aja kita memberangus mulut lembu yang sedang mengirik gitu ya. Jadi seorang gembala gitu, dia sudah bersusah payah gitu ya, berupaya bagaimana menjaga domba-dombanya ini supaya menjadi lembu yang tambun gitu ya, menjaga domba yang tambun gitu ya, enggak kering gitu, bisa diberkati oleh setiap firman yang disampaikan, oleh setiap bimbingan dari gembalanya. Jadi betapa kita tidak boleh melupakan atau meniadakan kerja keras seseorang, gitu ya. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Firman is firman. Jadi tidak bisa dikotak-atik seenaknya, dirubah-rubah oleh kita seenaknya. Nah, kalau seseorang udah dibutakan dari sebuah kebenaran, nah jadinya ya melenceng seperti itu tadi. Dia mempunyai kebenaran sendiri gitu ya. Sehingga ya nyeleneh itu tadi. Dan seseorang yang ada di dalam posisi tersebut, yang ketika diberitahu, belum tentu dia itu mau sadar akan kesalahannya. Karena perbuatan di daging yang dilakukannya itu yang menyeret dia itu untuk berada di dalam posisi tersebut gitu ya, sampai buta terhadap segala sesuatunya gitu. Makanya betapa pentingnya gitu ya untuk kita itu menjaga posisi kita. Kita itu harus menjaga supaya roh yang ada di dalam diri kita itu tetap hidup. Karena ketika roh yang ada di dalam kita itu mati, Roh Kudus itu pasti selalu membimbing kita, mengarahkan kita ya, mengingatkan kita ya. Ketika kita mau berbelok ke hal-hal yang buruk, melakukan sesuatu yang salah, Roh Kudus itu pasti akan bisikin kita. Jangan, jangan lakukan itu. Misal mau berbuat jahat terhadap orang lain gitu ya, pasti diperingatkan oleh Roh Kudus. Tetapi jika kita singkirkan
dan secara terus-menerus, maka roh yang ada di dalam kita itu tidak hidup, gitu ya. Karena kita singkirkan. Nah, itu akibatnya kita akan menuju ke perbuatan dosa ketika kita tidak tinggal bersama roh Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, kita coba lihat ya, bagaimana di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan dulu dan nanti akan coba saya jelaskan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah, di sini terlihat ya, kita tahu ceritanya ya, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa ketika makan buah terlarang gitu ya, yang diperintahkan oleh Tuhan, semua buah boleh kamu makan kecuali yang satu ini. Dan mereka makan buah itu. Sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka diusir dari Taman Eden dan mereka mendapatkan hukuman dari Allah. Adam itu dihukum dengan bersusah payah gitu ya, akan mengusahakan tanah. Yang tadinya di Taman Eden tuh semuanya itu serba ada gitu ya, serba mudah, banyak fasilitas gitu. Tetapi ketika jatuh ke dalam dosa, melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, harus susah payah gitu ya, dengan berpeluh gitu ya, mendapat makanannya gitu. Dan Hawa pun juga mendapatkan hukuman dari Allah, di mana susah payahnya dalam ketika mengandung itu dikatakan tuh sangat banyak gitu ya. Dan akan mengalami kesakitan ketika melahirkan. Nah, ini sebuah hukuman yang diberikan oleh Allah gitu ya, akibat kesalahannya. Tetapi ketika Adam dan Hawa melakukan kesalahan, apakah hal itu berarti menggugurkan firman Tuhan yang pernah disampaikan? Kita lihat tadi di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 2, yaitu ketika Adam dan Hawa ini bersetubuh, mengandung. Hawa ini akhirnya mengandung gitu ya, melahirkan Kain. Nah, ketika melahirkan Kain, dia tidak cuma sekali aja, tetapi dia mempunyai anak lagi ya, di mana dilahirkan tuh Habel. Nah, Tuhan itu pernah berkata ya kepada manusia gitu ya. Kita lihat dulu di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Nah, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah, ini sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan supaya manusia itu beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mendapatkan sebuah hukuman, tetapi tidak menggugurkan apa yang Allah firmankan
kepada manusia. Mereka tetap istilahnya itu mendapatkan sebuah kehormatan dari Allah gitu ya. Untuk dari mereka itu akhirnya manusia itu berkembang biak gitu ya. Kayak aja, bertambah banyak bukan berkembang biak gitu ya. Kalau berkembang biak kan itu biasanya hewan gitu ya. Bertambah banyak. Nah, mereka itu mendapatkan kesempatan dari Tuhan. Jadi kalau kadang kita itu mempunyai patokan ya, sebuah patokan melihat seseorang ya, yang diberkati secara luar biasa di dalam hal finansial gitu ya. Kita itu kebanyakan dari kita itu mempunyai kecenderungan untuk berpikir bahwa, oh orang ini nih diberkati Tuhan, hidupnya itu udah berkenan kepada Tuhan. Makanya Tuhan buka jalan, Tuhan berkati pekerjaannya. Tetapi kita lihat ya, dari contoh ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab ini, apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Ketika mereka melakukan suatu perbuatan dosa, mereka itu mendapatkan hukuman, tetapi itu tidak meniadakan gitu ya berkat Tuhan di dalam hal yang lainnya, di dalam sisi yang lainnya. Mereka tetap dipakai gitu ya oleh Tuhan sebagai sumber gitu ya, sumber untuk nantinya manusia itu beranak cucu bertambah banyak di bumi ini. Nah, kita semua itu dari keturunan Adam dan Hawa gitu ya. Gimana kalau Adam dan Hawa tidak melahirkan anak, ya tidak berkembang sampai sekarang ini. Karena mereka manusia yang diciptakan oleh Allah. Allah tidak pernah istilahnya memberhentikan. Ketika Adam dan Hawa melakukan sebuah dosa, stop sampai di situ. Tidak ada kelanjutan hidup buat mereka, tidak ada kelanjutan hidup untuk manusia di bumi ini. Enggak, gitu ya. Jadi keberhasilan seseorang di dalam hal tertentu itu tidak bisa kita jadikan patokan bahwa dia adalah orang yang benar, bahwa dia adalah seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Karena dosa di dalam hal tertentu itu tidak menghapuskan berkat, janji Tuhan atau kasih karunia Tuhan di dalam sektor yang lainnya. Jadi kalau misal ada gitu ya, seseorang yang jahat terhadap istrinya gitu ya, misal pelit gitu terhadap istrinya, dia juga suka istilah mungkin mukul gitu istrinya. Nah, dia akan mendapatkan akibat dari perbuatannya tersebut, di mana istrinya itu tidak mencintainya, tidak peduli lagi dengan dia, bahkan bisa berlaku dengan jahat. Mungkin ketika suaminya ini nanti di masa tuanya sakit gitu ya, dia akan istilahnya itu disakiti oleh istrinya. Ada loh sebuah cerita gitu ya, di mana saya mendengar bahwa ini itu anak-anak Tuhan, orang-orang yang pelayanan gitu ya, bapak dan ibu gembala di sebuah gereja gitu. Nah, di mana bapak gembala ini tadinya itu melakukan suatu perbuatan yang jahat terhadap istrinya. Ketika tuanya gitu ya, itu bapak gembala ini sakit, itu dipukuli sama istrinya. Loh, bagaimana seseorang yang hidup di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, bisa melakukan suatu perbuatan yang jahat seperti itu gitu ya. Melakukan hal-hal yang seharusnya itu tidak ada gitu ya di dalam diri anak Tuhan. Itu biasanya itu orang-orang dunia yang melakukan seperti itu. Tetapi itu
bisa sampai ya melakukan kejahatan seperti itu. Nah, di mana tadi juga seorang suami itu yang melakukan perbuatan jahat terhadap istrinya, dipukuli oleh istrinya gitu ya. Dia menuai dari hasil kejahatannya gitu ya. Menuai hukuman gitu ya, tabur tuai gitu ya. Nah, tetapi dalam sisi yang lainnya, dalam hal berkat mungkin, dia diberkati Tuhan secara melimpah gitu ya. Uangnya tuh banyak gitu ya. Limpah gitu. Nggak cuma sekedar cukup, tapi limpah, benar-benar limpah. Karena apa? Karena dia itu orangnya suka nabur dan suka menolong orang-orang yang kekurangan gitu ya. Orang bisa ya jahat terhadap istrinya, terhadap pasangannya, tapi bisa murah hati terhadap orang lain gitu ya, mempunyai kepedulian terhadap orang lain. Itu bisa, dari berbagai faktor ya, mungkin ya ada luka di dalamnya, sehingga terhadap orang lain tuh bisa baiknya setengah mati, tapi terhadap pasangannya itu jahatnya juga setengah mati gitu ya. Mungkin juga bisa dipengaruhi oleh, hal-hal yang lain yang menyebabkan dia itu melakukan hal yang buruk gitu ya. Nah, sehingga, eee, kita belajar di sini ya, bahwa, eee, dosa seseorang yang dilakukan di dalam hal tertentu itu tidak menggugurkan berkat Tuhan di dalam sektor yang lain gitu ya. Kita kita menuai, dari apa yang kita tabur gitu ya. Jika kita menabur hal-hal yang buruk, ya kita akan menuai hal yang buruk di dalam sektor tersebut. Ketika kita menabur hal-hal yang baik di dalam sektor yang lain, kita pun juga akan menuai hal yang baik di dalam sektor yang lainnya. Sehingga, eee, apa sih yang seharusnya bisa kita lakukan supaya kita itu bisa menjadi sebuah pribadi yang berbeda gitu ya. Supaya perilaku kita ini tidak seperti orang-orang dunia gitu. Nah, salah satunya itu dengan kita mengubah cara pandang kita. Kita buka di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Nah, jadi itu kan ada 12 pengintai gitu yang dikirim ya. Nah, salah satunya itu Kaleb itu dia mempunyai cara pandang yang berbeda di dalam melihat situasi dan kondisi di tanah Kanaan itu. Kalau orang yang lainnya itu yang ke-10 pengintai, itu dia hanya melihat apa yang di depan mata. Ngomong, "Waduh tempat itu banyak, penduduknya yang memakan orang," gitu ya, raksasa, terus ya hal-hal yang buruk gitu yang dilihat ini. Jadi mereka berkata bahwa, ya meskipun tanah itu, istilahnya gembur gitu ya, kelihatannya itu menjanjikan gitu, tetapi penduduk yang ada di dalamnya itu mengerikan gitu. Nah, sehingga itu mengkamiri orang-orang lainnya, membawa kegentaran gitu ya, membawa sesuatu yang buruk. Sehingga, eee, apa yang kita sampaikan, itu harus kita itu bijaksana gitu ya. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu yang,
istilahnya hal yang tidak baik gitu ya, itu akan membuat orang lain itu bisa di dalam posisi yang gentar gitu ya, seperti yang ke-10 pengintai tadi. Ketika mereka melakukan hal itu, menyampaikan kabar buruk, itu bisa membuat bangsa Israel itu gentar untuk memasuki tanah perjanjian itu. Tetapi Kaleb, dikatakan Kaleb ini mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi ketika kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, kita itu akan bisa melihat segala sesuatu itu menurut cara pandang Allah gitu ya. Di dalam memandang segala sesuatunya. Bukan seperti orang-orang kebanyakan gitu. Karena apa yang ada di dalam pikiran Tuhan itu berbeda dengan apa yang di dalam pikiran manusia. Tuhan kan ada ya firman-Nya itu, rancanganku bukanlah rancanganmu. Berarti ada perbedaan gitu ya. Kalau kita itu merancangkan sesuatu kan, misal gitu ya, punya hutang gitu ya, dalam jumlah besar. Nah, mintanya itu, rancangannya itu, ya Tuhan seharusnya memberkati pekerjaanku gitu ya, supaya hutang-hutangku lunas. Tetapi rancangan Tuhan itu bisa beda. Mungkin Tuhan itu di dalam melunasi hutang-hutang kita itu, Tuhan mengirimkan orang-orang lain gitu ya, yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membereskan hutang-hutang kita. Di mana ada tujuan Tuhan di dalamnya. Gitu ya. Ini berbeda gitu. Jadi ketika Kaleb ini mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia pun juga bisa menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan 10 pengintai lain. Dia ngomong, jangan takut. Kalau Tuhan itu ada, intinya dia itu ngomong, kalau Tuhan ada di pihak kita, mau bagaimanapun juga, kita itu pasti menang. Kita pasti akan bisa menduduki tanah perjanjian itu. Jadi dia membawa sesuatu, mengeluarkan sesuatu yang positif gitu ya. Karena di dalam Tuhan itu semuanya itu serba yang positif, tidak ada yang negatif gitu ya di dalam Tuhan itu. Nah, di mana ini dilakukan oleh Kaleb. Nah, supaya kita bisa menjadi sebuah pribadi yang berbeda dengan orang-orang dunia. Nah, kita itu harus memandang segala sesuatunya itu dari cara pandang Tuhan gitu ya. Sehingga kita tidak ikut-ikutan yang keliru gitu. Nah, dimana kita juga mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan. Mungkin di dalam Yakobus ini enggak panjang ya. Ini di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Yakobus. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dan perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, di dalam kita mengikuti arahan Tuhan, itu dikatakan bahwa kita itu tidak bisa hanya mempunyai iman saja, tetapi kita itu juga harus melangkah gitu ya. Iman tanpa disertai perbuatan itu adalah mati gitu ya. Nah, sama seperti Abraham ya. Ketika dia disuruh Tuhan mempersembahkan anaknya Ishak. Nah, di mana dia itu harus istilahnya itu diperhadapkan, membuktikan kasihnya kepada Allah. Apakah dia itu tetap mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidupnya, atau dia itu mengelak, dia lari dari apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, di sini Abraham itu melangkah gitu ya, melakukan. Itu sebab itu dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi ketika ya itu tadi dikatakan ya, apa gunanya kalau ada kita melihat saudara-saudara yang mengalami kesusahan, itu tuh kita cuma ngomong gini, "Ya sudah, apa namanya, doa aja kamu, nanti Tuhan akan berkati," gitu ya. Nanti beriman aja. Nggak bisa cuma seperti itu, tetapi kita harus melakukannya dengan perbuatan. Kita mempunyai iman percaya Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita menolong seseorang yang kekurangan, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita dalam posisi kekurangan gitu ya. Kita melangkah, melakukan perbuatan yang sesuai dengan iman kita kepada Tuhan gitu ya. Kita melakukan hal-hal yang baik gitu. Sama seperti tadi dikatakan Rahab ya, pelacur itu. Dia seseorang yang berdosa gitu. Tapi dia ngerti, dia tahu bahwa bangsa Israel ini eh, bangsa yang istilahnya itu mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang hebat gitu ya. Nah, dia percaya gitu.
Tetapi kepercayaannya itu dia buktikan dengan perbuatannya. Ketika pengintai yang istilahnya itu diutus gitu ya, itu sama Rahab ini disembunyikan di rumahnya. Dia melakukan hal yang baik akibat dari kepercayaannya itu, akibat dari imannya itu, sehingga selamatlah dia. Ya. Ketika semuanya dibantai, dia dan keluarganya itu, seisi rumahnya itu diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga itu yang membedakan kita itu dengan orang-orang dunia gitu ya. Kalau orang dunia itu cuma omdo gitu ya, omong doang. Tapi beda dengan anak-anak Tuhan itu. Kita nggak cuma omdo, tapi kita itu juga melangkah sesuai dengan apa yang kita percayai. Ada hal lain lagi bahwa kita itu ketika menjadi sebuah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, itu harus secara terus-menerus gitu ya, harus konstan gitu. Nah, meskipun banyak menghadapi tantangan atau cobaan ke depan gitu ya, ada hal-hal yang menggoncangkan hidup kita, sehingga iman percaya kita itu juga bisa mengalami kegoncangan gitu ya. Kita menjadi ragu kepada Tuhan, ragu terhadap perbuatan-perbuatan baik, perintah-perintah Tuhan yang sudah kita lakukan. Kita berpikir, bener nggak sih apa yang aku lakuin ini? Misal gitu ya, seseorang yang kondisi ekonominya itu dia juga belum limpah gitu ya, juga pas-pasan. Tapi dia melihat tetangganya gitu ya, mempunyai seorang anak yang nggak bisa bayar uang sekolah gitu. Kemudian dia itu gimana caranya dia berusaha mengkalkulasi gitu ya pengeluarannya, akhirnya dia itu menolong gitu ya tetangganya supaya anak tetangganya ini bisa bersekolah. Tetapi ketika di tengah-tengah dia menolong itu, ternyata ada sebuah masalah. Misal semua uang sudah dibagi gitu, tiba-tiba anaknya itu sakit gitu ya, sehingga perlu ke dokter dan nggak ada uang untuk membiayai anaknya itu. Akhirnya dia itu mengalami keraguan-raguan di dalam hatinya. Aduh, bener gak sih aku ini nolong anak tetanggaku? Aku ini kelihatannya itu berbuat baik itu ya betul ya, maksudnya menolong orang yang kesusahan itu menyenangkan hati Tuhan ya. Juga itu maksudnya sesuatu yang berguna ya buat orang lain. Tapi kok situasiku malah seperti ini gitu. Malah anakku sakit aja bingung ini caranya, nggak bisa bayar ini apa namanya. Karena uangnya udah nggak ada, udah dipakai untuk menolong tetangganya. Nah, di situ kita bisa menjadi goncang gitu ya, apa yang menjadi iman kita sebelumnya. Tapi dikatakan bahwa kita itu tidak boleh patah semangat. Jadi harus menjadi pribadi yang pantang menyerah gitu. Apapun keadaan yang ada di depan. Sebagai ayat yang penutup itu saya mau bacakan di dalam 1 Korintus 15 ayat ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Jadi dikatakan ya, ketika kita hidup di dalam dunia ini, semuanya itu kadang menjadi tidak pasti gitu ya, menjadi, eee, sebuah keraguan-raguan di dalam kita ketika masalah mendatangi kita. Tetapi dikatakan di sini bahwa berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, supaya kita itu tetap menjadi kuat gitu. Sekalipun kita mengalami kekhawatiran, tetapi dikatakan jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam artian, masalah sebesar apapun itu tidak boleh membuat kita itu lalai untuk melakukan yang baik, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan dikatakan kita itu harus giat selalu gitu ya. Jadi tidak boleh menjadi loyo. Kan ketika ada sesuatu yang loyo, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Cariin itu apa yang menjadi penyebab supaya kita itu bisa menjadi giat gitu ya di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu, itu dikatakan ya, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Gitu ya. Kita akan menuai hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Kita akan menuainya jika kita tidak menjadi lemah. Ada ya ayatnya itu ya. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami situasi hati yang lemah gitu ya. Mulai malas-malasan gitu ya di dalam melakukan hal-hal yang baik yang dalam pekerjaan Tuhan, dalam sektor apapun gitu ya. Itu mulailah cari gitu ya, di mana letak kesalahannya. Kok sampai ada dalam situasi yang terpuruk gitu, dalam situasi hati yang nggak bener gitu ya, lalai gitu ya. Dimana saya juga uh, pernah saksikan di waktu-waktu yang lalu bahwa ketika kita tidak melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan gitu ya, itu merembetnya itu bisa kemana-mana gitu ya. Itu bisa sampai ya itu akhirnya di dalam pelayanan kita udah mulai males-malesan lagi. Nah, ketika kita mulai males-malesan, kita nggak beres, kita menjadi lemah gitu ya. Bagaimana kita mau menuai sesuatu yang sudah Tuhan sediakan untuk kita, ditunda lagi sampai kita itu beres, sampai kita itu benar. Sehingga mulai akan mereview apa yang terjadi di dalam kehidupan kita beberapa waktu yang lalu ini. Apakah udah benar posisi hati kita ini? Apakah udah benar yang kita lakukan? Jika ada sesuatu yang tidak beres, yuk balik yuk dengan cepat. Gitu. Sehingga berkat-berkat Tuhan itu akan mendatangi hidup kita. Jadi cuma ada dua ya dalam hidup ini. Kita mendapatkan berkat atau kutuk. Nah, kita mau milih yang mana? Itu kalau saya sih milih berkat ya. Tetapi kalau mungkin ada saudara yang mau milih enggak apa-apa wis biarin masih aku dikutuk. Aduh ya, ya udah terserah saudara. Tetapi saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan sharing firman Tuhan saat ini pasti memilih
sebuah kebaikan, pasti memilih hidupnya diberkati oleh Tuhan. Selamat menikmati berkat-berkat dari Tuhan yang akan saudara terima di dalam waktu-waktu mendatang ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.